Pemirsa Bali TV, pemerintah Provinsi Bali dan Kabupaten Kota menghadapi situasi krisis. Daya tahan kerama Bali harus menjadi prioritas. Nah, apa yang harus dilakukan? Berikut kita sudah terhubung dengan Profesor Iwayan Suwartana. Beliau adalah Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNUD. Selamat malam, Om Swastiastu, Bapak Wayan. Selamat malam, Om Swastiastu, para pemirsa Bali TV. Iya, Bapak Wayan bisa dijelaskan kepada pemirsa Bali TV bagaimana pandangan Anda terkait situasi krisis yang terjadi saat ini? Ya, kita sangat sedih dan prihatin ya melihat krisis kemanusiaan, krisis kesehatan yang mudah-mudahan tidak berdampak lanjut terhadap kepada krisis ekonomi maupun krisis keuangan. Kita saksikan bahwa masyarakat sangat berharap krisis ini segera berakhir dan kita mengapresiasi para petugas kesehatan yang telah berjuang keras untuk menangani krisis ini. Sehingga dengan demikian krisis lanjutan kita bisa antisipasi sedini mungkin ya. Ya, Pak Wayan, kira-kira apa yang menjadi daya tahan kerama Bali dalam menghadapi situasi krisis? Nah, apa yang menjadi prioritas yang harus dilakukan? Jelas akan berpengaruh terhadap daya tahan ekonomi kerama Bali ya. Pada saat ini, pada saat COVID-19 ini masih menjadi masih merajalela begitu, masih menjadi ketakutan kita bersama. Kebijakan-kebijakan pemerintah dengan stay at home itu kan juga berdampak pada ekonomi. Jadi beberapa lembaga-lembaga ekonomi, beberapa institusi ekonomi seperti misalnya industri pariwisata, hotel, restoran dan sebagainya pada hari ini telah meliburkan karyawannya. Jadi karena mereka tidak mempunyai pendapatan tetap, kalau ada di antara mereka yang tidak punya pendapatan tetap, tentu merupakan sebuah krisis ekonomi bagi mereka. Sehingga dengan demikian ketahanan ekonomi kerama Bali perlu menjadi perhatian bagi kita semua, perhatian bagi seluruh pemangku kepentingan agar tidak terjerembab lebih jauh lagi. Nah, beberapa alternatif yang bisa kita berikan solusi. Ya. Kita berharap semua ini segera berakhir, tetapi kelanjutannya juga kita akan ada PR tentang ekonomi, tentang bagaimana dampak-dampak ekonominya adalah bagaimana kita tetap menumbuhkan budaya gotong royong, kemudian kehadiran pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sangat dibutuhkan. Dan saya rasa sudah dirumuskan berbagai kebijakan mengenai antisipasi terhadap krisis ini dengan adanya Perpu nomor 1 tahun 2020 mengenai keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan. Di dalamnya adalah ada dana desa yang akan digelontorkan kepada masing-masing desa, dan dana desa tersebut bisa dialokasikan untuk pencegahan, untuk mengerem laju virus COVID-19 ini. Saya kira itu. Kemudian bagaimana bentuk sinergi pemerintah itu sendiri, Pak? Baik provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, dinas, dan juga desa adat. Ya, saat ini kata kuncinya adalah, pertama adalah kita bersatu. Yang kedua adalah adanya empati. Yang ketiga adanya gotong royong. Kita kesampingkan dulu, karena ini adalah masalah kemanusiaan. Masalah kemanusiaan dan masalah keselamatan jiwa itu adalah hal yang nomor satu.
Karena itu kami berharap pemerintah provinsi dapat menjadi koordinator yang baik bagi pemerintah kabupaten dan kota. Masing-masing punya kapasitas fiskal, punya APBD, dan kita berharap APBD bisa mengalokasikan anggarannya untuk pencegahan sekaligus untuk ketahanan Kramo Bali, ketahanan ekonomi Kramo Bali. Jadi bisa diambilkan dari alokasi APBD kabupaten kota dan alokasi APBD provinsi. Di samping juga tadi seperti yang tertuang dalam Perpu nomor 1 tahun 2020 adalah dana desa yang sudah digelontorkan sejak tahun 2015. Dengan demikian dana desa saat ini karena kondisi yang extraordinary, kondisi yang luar biasa, maka harus dilakukan tindakan-tindakan yang luar biasa, sehingga dengan demikian dana desa dapat diperuntukkan untuk keadaan yang luar biasa ini. Saya kira koordinasi ini penting dan saling menguatkan antara kabupaten kota, saling menguatkan antara provinsi dan kabupaten kota. Dengan demikian Bali bisa tahan secara kesehatan maupun tahan secara ekonomi. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Baik Pak Wayan, ini yang terakhir Pak Wayan, bagaimana pandangan Anda terkait pemberdayaan dana desa untuk lumbung pangan? Ya, saya tambahkan kemudian yang tadi yang belum saya tambahkan adalah keterlibatan institusi di desa. Kita ketahui di Bali itu ada 2 desa, desa dinas dan desa adat. Dalam kondisi yang serba darurat ini, dalam kondisi yang extraordinary atau kondisi yang luar biasa ini, maka kita harus kesampingkan dulu masalah kewenangan sebagai antara desa dinas dan desa adat. Desa dinas dan desa adat harus bersatu. Kalau masing-masing punya dana, misalnya masing-masing punya institusi ekonomi, misalnya desa adat punya LPD dan LPD-nya dalam keadaan sehat, kami mengharapkan untuk memberikan subsidi kepada kramonya, kepada warganya, sehingga dengan demikian bisa meringankan beban kramo. Dan kemudian mengenai dana desa, sebetulnya awalnya kan hanya untuk infrastruktur, ya dia bersifat tertutup, infrastruktur dan pemberdayaan. Nah, karena sekali lagi karena kondisi yang sulit seperti ini, marilah kita sesuai dengan peraturan Menteri Desa dan PDP untuk mengarahkan dana desa dalam pencegahan penyebaran virus corona ini, virus COVID-19 ini. Dengan demikian dana desa bisa dialokasikan secara lebih cepat maksud saya. Dan ini tergantung dari inisiasi masing-masing kepala desa untuk membuat administrasi sehingga dana desa itu bisa dicairkan dengan segera, dan kita tidak boleh menunda-nunda waktu karena ini masalah keselamatan jiwa dan masalah kemanusiaan, maka harus secepatnya bisa dicairkan dan digunakan untuk masyarakat luas. Saya kira itu. Baik, terima kasih Bapak Iwayan Suartana, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNUD atas waktunya malam hari ini dalam wawancara kami di Bali Post Talk. Pemirsa, tetaplah bersama Bali TV. Salam Indonesia. Terima kasih.